Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu soal mengenai pendugaan parameter, yang dimana presentasi kali ini untuk memenuhi tugas proyek UTS nantinya. Pada matkul Statistika Probabilitas dengan dosen pengampu Bapak Selamat Heri Winarno, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igo Dewa Saputra dengan NIM 64222-312 dengan nomor urut absen 21. Di sini saya melampirkan dua sosial media saya, yaitu di Instagram dengan @igot_xyz dan juga LinkedIn di Igo Dewa Saputra. Pendugaan parameter. Pendugaan parameter dalam statistik merujuk pada proses mengestimasi nilai dari parameter populasi berdasarkan sampel data yang tersedia. Parameter adalah karakteristik yang menggunakan atau menggambarkan populasi secara keseluruhan, seperti rata-rata atau mean, varians, proporsi, dan lain-lain. Pendugaan parameter dilakukan dengan menggunakan metode statistik untuk membuat perkiraan tentang nilai parameter tersebut. Mungkin itu arti dari pendugaan parameter. Langsung saja kita ke topik contoh soal yang telah diberikan. Topik soal. 5 karyawan PT Teliti dipilih secara acak, kemudian diukur beratnya, datanya adalah 62, 67, 70, 65, dan 60 kg. Buatlah pendugaan interval rata-ratanya dengan tingkat keyakinan 99% dengan menggunakan tabel T. Dari soal tersebut kita mengetahui 3 varian, yaitu ada alfa atau bisa disebut tingkat kesalahan probabilitas, yaitu 99%. Ada N, banyak data. Banyak data di soal tersebut ditunjukkan oleh 62, 67, 70, 65, dan 65 kg. Jadi banyak datanya ada 5. V sama dengan N kurang 1. N-nya itu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Setelah mengetahui apa yang kita ketahui, lalu kita mencari mean rata-rata. Dengan rumus banyak data dikurang N. X bar sama dengan 62 ditambah 67 ditambah 70 ditambah 65 ditambah 60 per 5 sama dengan 324 per 5 sama dengan 64,80. Hasil dari mean rata-rata yang kita peroleh adalah 64,80. Deviasi, selanjutnya kita mencari deviasi standar sampel. Jadi rumusnya itu S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 dalam kurung X1 dikurang X bar akar kuadrat, X2 dikurang X bar akar kuadrat sampai dengan X XN dikurang X bar akar kuadrat. Di sini kita sudah mengetahui X bar-nya berapa dan juga data yang kita peroleh dari soal. Jadi langsung saja kita masukkan S kuadrat sama dengan 1 dikurang 5 kurang 1. X1-nya 62 dikurang 64,80 akar kuadrat. 67 kurang 64,80 akar kuadrat. 70 dikurang 64,80 akar kuadrat. 65 dikurang 64,80 akar kuadrat. 60 dikurang 64,80 kuadrat tutup kurung. Per 5. S kuadrat sama dengan 1 dikurang 5 kurang 1. Setelah mencari yang di atas, kita masukkan 7,84, 7,84, 4,84, 27,04, 0,04, 23,04. S kuadrat sama dengan 1 per 5 kurang 1 dikali 62,8. Jadi yang di atas tadi itu kita tambahkan. S kuadrat dapat hasilnya S kuadrat sama dengan 15,7. Jadi setelah menemukan S kuadrat, kita harus mencari nilai S-nya. Jadi cara mencari nilai S-nya yaitu akar dari 15,7 sama dengan 3,96. Jadi nilai dari deviasi standar sampel atau S sama dengan 3,96. Setelah itu kita menentukan nilai alfa atau rata-rata kesalahan probabilitas.
Dapat kita ketahui TK-nya sama dengan 99% atau 0,99. Alfa sama dengan 1 dikurang 0,99 sama dengan 0,01. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu alfa per 2 sama dengan 0,01 per 2 sama dengan 0,05. Jadi nilai alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya setelah menemukan nilai atau hasil dari alfa, kita mencari nilai tersebut di tabel T. Berdasarkan yang kita ketahui, nilai alfa di situ sudah saya kuningkan di 0,05 serta N-nya, V-nya maksudnya V di N kurang 1. N kurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 jadinya 4. Lalu kita ketemukan di 4,60409. Berdasarkan tabel titik presentasi distribusi di atas menunjukkan hasil dari T alfa kuadrat, alfa kurang 2, adalah 4,604. Selanjutnya kita mencari hasil pendugaan interval. Ada 3 tahap, yaitu menentukan rumus yang tersedia, menginput hasil data yang telah diperoleh sebelumnya, lalu menjumlahkan hasilnya dengan benar. Dapat kita ketahui rumus dari pendugaan interval yaitu T X bar dikurang T alfa per 2 S akar N X bar plus T alfa per 2 S per akar N. Lalu sebelumnya kita sudah mengetahui dari hasil dari data yang telah kita peroleh sebelumnya. Jadi tinggal kita masukin saja. 64,80 dikurang T 0,99 per 2, 3,96 per akar 5. X 64,80 plus T 0,99 per 2, 3,96 per akar 5. Setelah itu kita jumlahkan 64,80 per dikurang T 0,005, 3,96 akar 5. X 64,80 plus T 0,05, 3,96 per akar 5. P 64,80 dikurang tadi di T-nya kita sudah mengetahui hasil dari alfa T-nya itu 46,4,604. Jadi kita tinggal masukin saja. 64,80 dikurang 4,604 dikali 1,76. Alfa X 64,80 ditambah 4,604 dikali 1,76. P 64,80 dikurang 8,103 X 64,80 ditambah 8103. P sama dengan 56,69 X 72,90. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari soal tersebut berdasarkan hasil pengukuran berat 5 karyawan secara acak di PT Teliti dengan tingkat keyakinan 99%. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa interval perkiraan untuk rata-rata berat karyawan PT Teliti adalah antara 56,69 kg hingga 72,90 kg. Dengan kata lain, perkirakan rata-rata berat karyawan PT Teliti berada di dalam rentang tersebut dengan tingkat keyakinan yang tinggi yaitu 99%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.